как бывает, я вновь проиграл, сам себя предавая. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita lanjut ya untuk pembahasan berikutnya, yaitu klien nomor 6088. Yang Mbak Wira ulangi, klien nomor 6088. Di sini ada terawangan 2 buah keris. Keris yang pertama disebut dengan keris sajen buntel mayit ya. Ini sudah Mbak Wira cek, ini kosong, tidak mengandung energi, dan juga kosong, tidak mengandung khodam ya. Nanti penjelasannya akan jadi satu. Yang kedua yaitu keris tindih ya. Keris tindih ini juga kosong, tidak mengandung energi, dan kosong, tidak mengandung khodam. Nah sekarang karena hasil terawangannya sama, maka penjelasannya akan Mbak Wira jadikan satu. Sebelum Mbak Wira mulai lebih jauh, akan Mbak Wira sampaikan dulu bahwa Mbak Wira tidak tahu ya keris ini belinya di mana, harganya berapa, ataupun Mbak Wira juga tidak tahu empu yang membuat siapa. Jadi betul-betul ini hanya diterawang berdasarkan foto yang dikirim. Itu yang pertama. Yang kedua, Mbak Wira tidak ada maksud apapun untuk menjelek-jelekkan siapapun atau menjatuhkan nama siapapun ya. Kenapa? Karena Mbak Wira toh juga tidak jualan keris. Jadi tidak ada unsur persaingan dagang dalam terawangan ini, murni hanya membaca dari foto benda yang dikirim tanpa ada unsur negatif apapun. Karena toh Mbak Wira juga tidak tahu siapa penjualnya, juga tidak tahu ya siapa pembuatnya, dan juga tidak jualan benda-benda seperti keris. Ya, ini tolong dipahami. Lalu yang ketiga, Mbak Wira akan membaca berdasarkan ilmu yang Mbak Wira kuasai, yaitu dari segi vibrasi energi dan seni dalam menggunakan khodam. Apabila dalam olah energi, dalam vibrasi energi kok tidak terasa vibrasi energinya, kemudian dari segi khodam juga tidak terlihat ada khodamnya, maka menurut Mbak Wira itu tidak bertuah. Tapi bisa jadi pandangan praktisi lain berbeda. Contoh, ada segelas kacang hijau. Segelas kacang hijau ini ketika Mbak Wira terawang, secara vibrasi energi kosong, secara khodam juga tidak berkhodam atau kosong. Maka kalau dalam ilmunya Mbak Wira, segelas kacang hijau ini disebut tidak bertuah. Tapi dalam ilmu gizi ya, dalam pandangan ilmu gizi, segelas kacang hijau ini bertuah. Tuahnya yaitu memberikan zat besi dan vitamin E bagi orang yang memakannya. Nah, jadi dari sini aja udah tahu ya bahwa dengan menggunakan ilmu yang berbeda, maka hasil terawangan ataupun hasil pembacaan itu juga akan memberikan data yang berbeda. Lagi Mbak Wira kasih contoh. Ada sebuah lukisan pemandangan alam yang sangat indah. Ketika lukisan ini Mbak Wira terawang, kosong, tidak mengandung energi, juga kosong, tidak mengandung khodam. Artinya dalam sudut pandang Mbak Wira ini kosong, tidak bertuah. Tetapi dalam sudut pandang ilmu psikologi, lukisan yang sangat indah ini punya tuah. Tuahnya apa? Yaitu sebagai trauma healing dan stress healing, menghilangkan stres dan menghilangkan trauma. Gitu loh ya. Ini sebagai gambaran bahwa kita jangan terlalu sempit ya dengan sudut pandang kita bahwa oh kalau orang nggak sama dengan kita berarti salah. Kalau orang nggak sama dengan kita berarti syirik. Kalau orang nggak sama dengan kita berarti nggak sakti. Nggak seperti itu. Mbak Wira sangat terbuka sekali ya. Bahkan di awal terawangan pun Mbak Wira sudah sampaikan bahwa ketika hasil terawangan ini digunakan ya oleh orang yang menggunakan ya, berbeda ilmu, berbeda sudut pandang, maka tentu akan menghasilkan hasil yang berbeda juga. Ini yang perlu kita sadari bersama. Kita kembali ke keris. Ada 3 metode yang Mbak Wira pakai ya untuk melakukan pengecekan keris sajen buntel mayit dan keris tindih.
Metode yang pertama namanya metode vibrasi energi. Apa itu? Yaitu suatu metode yang Mbah Wira gunakan untuk mencari-cari ya keberadaan energi pada suatu benda bertuah. Kenapa? Karena Mbah Wira punya teori bahwa adanya tuah itu karena ada energinya. Kalau tidak ada energi maka tidak ada tuah. Meskipun dalam beberapa kasus ada benda-benda bertuah yang tidak mengandung energi dan tidak mengandung kodam, tapi itu pengecualian, ya itu adalah kasus yang extraordinary. Nah, kita kembali ke keris ini. Keris itu kalau tidak ada energi maka tidak ada tuahnya. Itu dalam sudut pandang dan teorinya Mbah Wira. Kalau ada orang punya teori berbeda silakan, nggak apa-apa. Nah, apakah energi itu berasal dari alam semesta, gitu kan? Jadi alam yang membuatnya terisi pada suatu benda, contohnya adalah mustika, yang merah delima, mustika kelapa dan seterusnya. Atau energi itu berasal dari manusia, ya praktisi yang memang mengolah suatu benda sehingga dari yang sebelumnya tidak bertuah jadi bertuah. Contohnya keris, tombak, benda-benda bertuah lainnya. Ataukah energi itu berasal dari khodam? Khodam adalah jin yang sudah ditundukkan dan diikat perjanjian, dibonding untuk membantu dan melayani manusia. Nah, ini juga ada energinya. Ketiga energi itu sama-sama memberikan tuah. Seorang praktisi harus bisa membedakan. Kalau pada keris, lazimnya adalah yang kedua, yang energi yang berasal dari manusia, dan yang ketiga, energi yang berasal dari khodam. Nah, pada keris sajen buntel mayit dan keris tinde ini, Mbah Wira tidak bisa menemukan energinya, yang berarti bahwa benda ini memang benar tidak bertuah. Nah, tentu pemahar itu tidak akan puas dong dengan satu metode saja, gitu kan? Maka Mbah Wira menggunakan metode berikutnya, namanya metode visualisasi. Apa itu? Yaitu suatu metode yang digunakan untuk mencari tanda-tanda visual, ya, tanda-tanda kehadiran khodam atau tanda-tanda manifestasi pada suatu benda bertuah. Nah, pada keris buntel mayit ya dan keris tinde ini Mbah Wira tidak menemukan ada khodamnya, sehingga ini kosong, benar-benar kosong, tidak bertuah. Nah, terakhir ya untuk merecek ulang, ya recheck dan recheck supaya hasilnya memang benar-benar valid begitu ya, maka Mbah Wira menggunakan metode yang namanya injeksi energi. Jadi benda bertuah itu Mbah Wira injek dengan energi beberapa kali untuk kita lihat ada feedback enggak. Karena barangkali khodamnya berada di dimensi yang jauh dengan dimensi manusia, atau barangkali vibrasi energinya memang sangat halus sehingga sulit dideteksi. Maka kita injek, kita pancing agar khodam itu mau keluar. Ternyata setelah Mbah Wira injek beberapa kali dengan energi, ya tidak ada feedback apapun. Hal ini menjadi tanda bahwa memang kedua keris ini tidak berkhodam. Jelas ya? Nah, ada beberapa hal sesungguhnya yang menyebabkan suatu keris ya dari yang sebelumnya berkhodam jadi kehilangan khodamnya. Yang pertama yaitu berpindah tangan atau dialih rawatkan. Ini hubungannya dengan unsur tidak jodoh ya. Ibarat keris ini adalah milik seorang kakek ya. Dia jodohnya dengan seorang wanita, istrinya si kakek itu. Ketika kakeknya meninggal, rumahnya jatuh ke anaknya. Apakah berarti istrinya si kakek ini akan berjodoh dengan anaknya? Kan enggak. Bisa jadi ya, bisa jadi enggak kan gitu. Lalu si anak ini mati, rumahnya jatuh ke cucunya. Apakah berarti istri si kakek ini akan jatuh juga ke cucunya? Kan belum tentu. Apakah jodoh juga dengan cucu? Kan belum tentu. Keris itu seperti itu. Keris itu adalah jodoh-jodohan. Tentu kedua keris ini dibuat untuk orang zaman dahulu karena sifatnya yang sudah tua, ya tangguhnya yang sudah tua. Nah, oleh karena dibuat untuk orang zaman dulu, maka ini diukur dengan ukuran orang dulu. Ibarat baju, ukurannya itu ada orang dulu, leluhur Anda dulu. Nah, ketika si leluhur itu meninggal, baju itu jatuh turun temurun. Belum tentu pas dipakai, belum tentu nyaman dipakai. Itulah kenapa kalau keris tarikan alam ataupun keris warisan itu seringkali kosong, tidak berkhodam. Ya, kapan hari itu ada yang bertanya, Mbah, berarti kalau keris-keris yang berkhodam itu keris yang tarikan alam ya Mbah? Salah. Justru keris tarikan alam itu 90% malah banyak kosongnya. Kenapa? Karena belum tentu jodoh. Kan itu kan tarikan paksa, sengaja ditarik, dimanifestasikan dari alam. Akhirnya seperti itu, hilang khodamnya. Jelas ya ini ya. Itu yang pertama. Yang kedua dan ketiga adalah pantangannya dilanggar ataupun perawatannya tidak dilakukan. Ini jelas nih, dua benda ini perawatannya diabaikan. Kalaupun pantangan dan perawatan itu diabaikan, maka khodam itu akan kembali ke alamnya. Kenapa? Karena dianggap perjanjiannya batal. Lalu yang keempat, khodamnya mati. Kita tidak pernah tahu khodam itu matinya kapan, di generasi keberapa. Kenapa? Karena keris itu senantiasa dipakai,
senantiasa digunakan. Khodam itu seperti manusia. Dia melindungi tuannya, dia membantu hajat tuannya. Kadangkala dalam membantu hajat tuannya sampai pertaruhan nyawa. Contohnya proteksi, ya buntel mayat itu kan proteksi itu, mengembalikan serangan toh, fungsinya untuk mengembalikan teluh dan santet yang dikirim. Ketika ada orang nggak senang dengan pemilik keris ini kemudian disantet, maka keris buntel mayat khodamnya menjadi pagar yang paling depan yang melindungi dari serangan-serangan tersebut. Serang sekali mungkin nggak tembus, serang 2 kali nggak tembus, serang 3 kali nggak tembus, jengkal yang mengirim, serang berkali-kali, tembus akhirnya, khodamnya mati. Memang secara fisik mungkin pemiliknya sehat, baik-baik aja, tapi khodamnya sudah mati dalam bertugas, gugur dalam bertugas. Itulah ya, itu yang membuat khodam-khodam itu jadi kosong. Itu untuk terawangan 2 keris ya sudah Mbak Wira jelaskan. Nanti silakan Anda bertanggapan gitu ya. Bagaimana pengalaman Anda selama membawa 2 keris ini, atau bagaimana pendapat Anda atas terawangan dari Mbak Wira gitu ya. Sekarang Mbak Wira akan memberikan edukasi ya buat sedulur semua pencinta tosan aji gitu kan, yang mendengarkan channel Mbak Wira. Jadi begini, keris itu punya kelaziman ya. Dalam bukunya Bambang ya, Bambang namanya agak susah ya, Bambang Har Srinuksmo ya, Bambang Har Srinuksmo ya, ini nama penulisnya ya, silahkan bisa Anda cari sendiri. Pak Bambang mengatakan bahwa keris itu punya kelaziman antara 33 sampai 38 cm. Ada juga yang mencapai 58, tapi itu enggak lazim. Nah, kalau keris yang di bawah 33 cm ya, contohnya hanya 16 cm, hanya 12 cm, maka itu kemudian disebut dengan keris jimatan ya, keris jimatan. Nah, keris jimatan itu apa? Sesungguhnya keris jimatan itu bukanlah keris, melainkan adalah azimat berbentuk keris-kerisan. Azimat berbentuk keris-kerisan. Nah, itu juga yang terjadi pada keris sajen ya. Keris baru disebut keris apabila dia setidak-tidaknya ditempa dari 3 unsur, yaitu apa? Besi, baja, dan bahan pamor. Besi, baja, dan bahan pamor. Apabila hanya keris sajen, biasanya dibuat dengan sangat sederhana, tidak mencukupi 3 bahan itu yang digunakan. Kenapa? Karena tujuannya memang untuk sesaji, untuk pelengkap dalam ritual. Di sini, mohon maaf ada telepon masuk ya, tadi nggak, rekamannya terputus, Mbak Wira ulangi. Jadi di sini dikatakan bahwa keris sajen adalah keris kecil yang dibuat dengan amat sederhana. Keris ini ya digunakan sebagai pelengkap dalam acara, upacara ataupun ritual. Contohnya adalah bersih desa. Sebagai apa? Sebagai sebagai ya upacara ini dimaksudkan untuk apa? Memperbarui semacam kesepakatan dengan danyangan atau sing bau reksa suatu wilayah. Itu loh ya. Jadi keris sajen itu bukan keris. Kenapa? Karena itu adalah ya tadi pelengkap upacara yang dibuat dengan sangat sederhana. Bisa jadi bahannya tidak lengkap 3, tidak lengkap besi, baja, dan bahan pamor. Nah, inilah yang Mbak Wira lihat pada keris milik Anda, nampaknya juga pamornya juga nggak kelihatan gitulah. Apa sih bahan pamor itu ya? Bahan pamor itu adalah bahan yang dipilih untuk memberikan motif pada suatu keris. Biasanya bahan pamor itu ya dipilih dari batu meteorit atau batu bintang yang mengandung unsur titanium. Kemudian bahan pamor yang kedua itu adalah nikel. Nah, jadi yang pertama adalah batu meteorit atau batu bintang yang mengandung unsur titanium. Yang kedua bahan pamor itu adalah nikel. Ya, kalau ada praktisi, ada orang yang mengatakan bahwa meteorit adalah batu serupa dengan Hajar Aswad, ya silahkan saja. Ya, itu kan pendapat. Tapi di sini kalau Bambang Har Srinuksmo mengatakan bahwa meteorit kenapa kok dipilih, bukan karena mengandung Hajar Aswad, melainkan karena mengandung unsur titanium.
Unsur titanium sendiri adalah unsur yang keras, kuat, ringan, tahan panas, dan tahan karat. Itulah kenapa dipilih sebagai bahan pamor. Kalau pada zaman modern, titanium itu dipakai untuk apa? Moncong atau hidungnya pesawat luar angkasa. Kenapa ya? Karena itu tadi ringan, kuat, tahan panas, tahan karat. Paham ya? Ini wawasan atau edukasi untuk kita semua supaya kita paham. Oh, ternyata budaya leluhur kita itu seperti ini loh. Termasuk keris sajen yang Anda miliki, itu fungsinya adalah pelengkap ritual. Jadi bukan keris ageman. Nah, sekarang kalau kita bicara keris ya, masih menurut Bambang Harsinuksmo ya, keris itu ada dua macam. Ya, ada dua macam. Yang pertama ya, yaitu keris ageman. Apa itu keris ageman? Yaitu keris yang mementingkan sisi keindahan lahiriahnya, atau yang disebut dengan sisi eksoteris. Dan yang kedua adalah keris tayuhan. Apa itu keris tayuhan? Yaitu keris yang lebih mementingkan tuah atau kekuatan gaibnya, disebut dengan esoteris atau esoteris. Nah, pada keris milik Anda ini, dari segi keindahan atau agemannya gitu kan ya, eksoterisnya itu juga kalah karena nggak terlihat indah ya. Kemudian dari sisi tuahnya, dari segi gaibnya, dari sisi esoterisnya juga kalah. Kenapa? Tidak mengandung vibrasi energi dan khodam. Itulah kenapa kedua keris ini kemudian Mbah Wira sebut dengan kosong. Jelas ya. Jadi Mbah Wira tidak asal ngomong gitu loh, melainkan ada dasar kitab yang dipakai, ada dasar buku yang dipakai, ada dasar literatur yang digunakan untuk memutuskan suatu perkara. Jadi nggak asal jeplak ngomong pendapat aja, tapi ada dasarnya. Begitu, bisa dipahami ya. Jadi kalau buntel mayit itu yang biasanya dimaksudkan untuk tolak balak ya. Itulah kenapa digunakan sebagai pelengkap ritual. Biasanya tolak balak apa? Wabah, wereng misalnya, banjir, angin puting beliung dan seterusnya. Jadi itu untuk tolak balak ya, buntel mayit. Sedangkan kalau tindih biasanya digunakan untuk apa? Menetralkan sifat. Misalnya ada keris yang panas dikasih tindih biar panasnya itu redam. Keris yang galak dikasih tindih biar galaknya itu redam. Ya, bencana alam ya, alam mengamuk dikasih tindih biar ngamuknya itu redam. Gunung meletus ya, gunung batuk ya, ibaratnya kan batuk ya, kalau meletus itu dikasih tindih biar batuknya redam. Kayak itu semua adalah filosofi atau perlambang ya, yang digunakan oleh nenek moyang kita dalam menyikapi suatu perkara. Jelas ya. Oke, itu yang bisa Mbah Wira sampaikan ya dari terawangan dua keris milik Anda. Silahkan, kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan, ataupun kalau ada tanggapan ataupun komentar dari Anda silahkan, boleh ya. Apapun tanggapan dari Anda akan Mbah Wira screenshot untuk menjadi testimoni ya di channel Mbah Wira, supaya orang tahu bahwa Mbah Wira ngomong selama 18 menit itu bukan hanya sekedar halusinasi, melainkan ada tanggapan respon dari klien yang diterawang. Terima kasih, selamat malam.